Iya. Oke, jadi mungkin sekilas teman-teman terkait dengan praktikum intervensi, mungkin seperti yang pernah kita sampaikan di awal-awal pertemuan dulu ya. Ini sebenarnya bagi teman-teman yang di kelas karyawan, tentu sudah nggak terlalu asing ya dengan beberapa permasalahan yang dialami sama karyawan. Jadi ini sebenarnya pekerjaan tambahan dari seorang HRD. Jadi memang biasanya kalau kita dengar istilah HRD, ya kalau dia nggak ngerekrut, seleksi karyawan, ngasih pelatihan, ngurusi personalia, gaji, dan sebagainya. Tapi ini adalah bentuk pengembangan dari pekerjaan seorang HRD. Memang mungkin kalau misalnya saya lihat di Jogja kok saya melihat belum banyak ya beberapa perusahaan yang memiliki peran HRD dalam penyelesaian kasus karyawan. Artinya kasus di sini itu dalam artian perilaku karyawan yang disebabkan karena perubahan perusahaan atau perubahan organisasi. Karena kita tahu bahwa ini bagi teman-teman yang kerja di swasta, ya kalau kerja di perusahaan, apalagi di perusahaan swasta itu kan harus dinamis ya, harus terus berkembang, terus berubah, terus berlari, ya karena kita berkompetisi dengan perusahaan yang lainnya, dan bahkan nggak jarang banyak karyawan, banyak teman-teman Anda mungkin yang akhirnya tidak sanggup ya untuk mengikuti perubahan perusahaan. Nah, oke, di sini yang jadi subjek siapa ya teman-teman ya? Mas Ade, Pak. Mas Ade. Mas Ade Kurniawan ya? Iya, Ade Oke, Kurniawan. Mas Ade, boleh tahu Mas Ade di mana kerjanya, Mas? Halo, Mas Ade. Kerja di mana, Mas Ade? Halo, halo. Patah-patah. Jaringan, Mas. Agak patah-patah. Mungkin yang lain bisa bantu, boleh. Mas Ade di mana? Agak patah-patah, Mas. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita sekalian coba untuk melihat ya presentasi dari kelompok kelompok 2. Ini Mbak Hana sudah saya jadikan host. Bisa coba untuk dipresentasikan. Mbak Hana, silahkan. Send screen, Han. Ya, oke. Mulai dari awal. Boleh, silahkan. Slide pertama, Han. Yang mana sih? Kelihatan nggak? Kelihatan di play aja, di play. Kelihatan. Kelihatan, ini mungkin kursornya bisa dinaikkan ke atas ya, Mbak? Kalau nggak di play aja. Oke, sip. Ya, silakan. Monggo, siapa yang mau memulai terlebih dahulu? Yuk, lah. Ya, saya mulai ya, Pak. Sebelumnya selamat malam.
Terima kasih teman-teman udah hadir, dan juga Bapak juga udah hadir dalam presentasi pada malam hari ini. Kami selaku kelompok 2 di sini akan mempresentasikan diskusi kami tentang pembelajaran intervensi dasar 3, di mana presentasi subjek yang kami jadikan untuk observasi adalah Mas Ade Kurniawan selaku anggota kelompok 2 sendiri. Mungkin langsung aja masuk ke slide pertama. Oke, mungkin sebelum kalau untuk menjelaskan di beberapa poin ini, mungkin saya jelaskan dulu latar belakang dari Mas Ade. Mas Ade ini bekerja di bidang retail, di mana pekerjaan Mas Ade itu sebagai, bentar, aku kok jadi lupa dokumen, sebagai bagian di pengelolaan ataupun pembuatan tempat baru ataupun pembukaan store baru, di mana divisi Mas Ade sendiri ini itu tepatnya sebagai Departemen Development. Jadi di sini Mas Ade sendiri itu bekerja di bagian retail dan di divisi Departemen Development, di mana di divisi Mas Ade ini adalah pembukaan open store sebagai officer atau clerk, di mana tugas pokoknya itu menyiapkan berbagai keperluan toko baru yang bisa dibilang menjadi penanggung jawab koordinator persiapan toko hingga grand opening. Nah, mungkin langsung masuk ke materi PPT ya Pak. Mungkin poin pertama di company, latar belakang perusahaan. Nah, dari latar belakang perusahaan, Mas Ade bekerja di bagian sebagai divisi opening store, di mana Mas Ade ini bekerja di industri retail. Nah, yang kedua, struktur organisasi perusahaan. Di sini struktur organisasi perusahaan Mas Ade sangatlah udah tertata ya Pak. Dari bagian paling atas management development, ada SPV franchise, ada SPV promo, ada SPV opening store, ada SPV production, ada SPV produk khusus. Nah, dari SPV itu juga masih bisa dijabarkan, yang dimana dari franchise sendiri ada admin officer atau clerk, di mana itu bagiannya Mas Ade bekerja. SPV promo dipecah lagi menjadi admin officer pun clerk sama juga, dan semuanya sama. Nah, poin ketiga belum nanti. Poin ketiga belum. Kendala. Nah, di sini untuk studi kasus yang kami ambil itu yang di kendala Mas Ade yang kami tangkap, ada pertama tim table, yang kedua ada masalah administrasi, dan yang ketiga ada tugas yang tidak sesuai dengan job desk. Nah, sehabis kita observasi nanti kita akan lakukan intervensi terhadap subjek, yaitu Mas Ade sendiri, di mana mungkin mengambil beberapa teori dan juga mengambil suatu kejadian yang di mana bisa diterapkan untuk mengintervensi dari masalah yang ada. Oke, next langsung. Nah, oke, itu development-nya. Ya, next terus. Udah. Job description, hambatan pekerjaan. Nah, ini yang dijelaskan tadi Pak, hambatan pekerjaan ada tim table, masalah administratif, dan juga tugas tidak sesuai dengan job desk-nya. Terus. Nah, untuk
ini sendiri Pak, dari 3 poin yang kami dapat, di mana itu ada masalah di tim table dan juga ada di masalah admin dan juga masalah di tugas yang sesuai dengan job desk-nya. Jadi di sini dari masalah ini bahwa masalah yang dialami Mas Ade ini bukan bersifat individu ya, karena pasti di setiap divisi ataupun di setiap administrasi office itu pasti mengalami tiga poin permasalahan ini. Jadi coba untuk mengintervensi dari beberapa dari 3 poin tersebut. Di sini dari masalah tim table kami memberikan solusi di mana menurut kami itu ada beberapa rencana untuk pengalokasian waktu di mana itu melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Jadi variasi pembuatan tim table dan schedule itu ada beberapa metode dan kami mengambil satu metode, mana itu metode yang ambil adalah metode metaheuristik, di mana variasi dan pendekatan metaheuristik untuk menyelesaikan table yaitu stimulus SA atau tabus evolution, algoritma, dan pendekatan lain. Metode metaheuristik dimulai dengan satu atau lebih solusi awal dan akan melakukan strategi pencarian untuk mendapatkan solusi yang optimal. Jadi di sini untuk tim table sendiri kami pemecahan ataupun intervensinya di mana memberikan salah satu solusi di mana itu bisa dijadikan untuk suatu pemecahan masalah dan akan melakukan strategi pencarian untuk mendapatkan solusi yang optimal dari beberapa solusi yang kami berikan gitu. Nah, untuk administratifnya kami mengintervensikan di mana bagian finance tepatnya karena ini adalah suatu kendala yang mungkin dialami karena untuk ACC ataupun juga pemrosesan grand opening dalam suatu pembukaan toko itu di bagian finance ini sangatlah yang vital karena itu berkaitan dengan surat ACC akan dirancangkan. Nah di sini kami intervensikan di mana respon yang seharusnya cepat dari persetujuan atau proposal diberikan dari divisi lain, di mana dalam tersebut agar dapat memaksimalkan kinerja karyawan yang membutuhkan persetujuan ACC dari divisi finance tersebut. Nah, itu yang masalah administratif. Untuk yang terakhir adalah tugas dan yang tidak sesuai dengan job desk, di mana kami mengintervensikan dengan harus diadakannya briefing per divisi agar mendapatkan kesepakatan bahwa setiap karyawan itu bisa melakukan job desk divisi lain, divisinya penurunan kinerja. Jadi mungkin untuk pengerjaan job desk di luar kemampuan itu mungkin bisa dilihat dari kelebihan setiap itu adalah suatu hal yang sangat sesuatu tidak memiliki kompetensi tapi dipaksakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Mungkin sedikit presentasi dari saya, Pak. Ada mohon maaf. Dimas, ya. Terima kasih. Oke, sambil kita bahas ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman mohon maaf, ini kan saya pakai yang gratisan ya. Nanti misalnya Iya, Pak. bilalah kita udah habis waktunya, kita belum selesai diskusi, nanti langsung nyambung aja ke link yang tadi ya. Iya, Pak. Oke, ini Mas Adi belum kelihatan ya. Oke, teman-teman kelompok 2, ini kan di retail ya. Iya. Ini mungkin tanpa harus menyebutkan merek, ini mungkin retail yang cukup dikenal ya di masyarakat ya. Iya, Pak. Jadi biasanya gini, teman-teman, kalau misalnya kita bicara permasalahan sebuah perusahaan, kita perlu tahu dulu indikator output-nya, teman-teman.
Ini mungkin bagi teman-teman yang memang sudah kerja di perusahaan, memang setiap karyawan atau ya kita lah ya, karyawan, saya juga buruh ya. Kita kan pasti juga punya problem ya di kantor, kita juga punya problem dengan rekan kerja, dengan mungkin job desk pimpinan. Tapi ketika problem yang kita alami sudah berdampak pada operasional perusahaan, itu yang mungkin harus segera kita teliti, teman-teman. Dan kalau ranahnya di intervensi organisasi, ini memang permasalahan yang diangkat seharusnya juga dialami sama sebagian besar karyawan yang ada di situ. Kalau misalnya katakanlah nih, di satu perusahaan, ini ada 8 orang nih misalnya, yang mengalami stres kerja Mas Dimas saja, yang lain biasa saja. Ini mungkin jatuhnya intervensi individu ya, bukan intervensi organisasi. Tapi kalau yang mengalami stres, tidak hanya Mas Dimas, tapi juga Mbak Intan, juga Mbak Hana misalnya, kita lihat dulu apa sih yang membuat mereka stres. Itu yang perlu segera kita teliti. Nah, kalau soal retail, mungkin tadi di samping teman-teman menyampaikan latar belakang perusahaan, di situ juga perlu menampilkan kata kunci soal output-nya. Ada nggak output yang bermasalah dari perusahaan tersebut? Kalau untuk retail, ini kan biasanya nggak jauh-jauh dari soal omset. Biasanya kalau retail-retail yang biasa kita lihat di situ, itu kan hitungan omsetnya kan per hari. Ada istilah SPD, teman-teman kalau misalnya pernah dengar istilah SPD itu sales per day, penjualan tiap hari. Hitungannya adalah harian. Dan biasanya setiap area, setiap core wheel itu punya batas standar perusahaan harus mencapai target segini angkanya. Nah, kita lihat dulu nanti mungkin dari Mas Adi bisa dikonfirmasi ya. Sampai sejauh ini, atau mungkin katakanlah 2 bulan terakhir, soal omset bagaimana? Apakah terjadi penurunan, atau stagnan, atau mengalami peningkatan? Nah, selain omset, kita juga bicara soal, mungkin ada yang tahu istilah ini nggak? Nota barang hilang, NBH. Oh ya. Nota barang hilang itu adalah hitungan di mana barang yang terjual itu nggak sama dengan uang yang masuk ya. Jadi biasanya kalau retail itu ada stock of name, nggak cuma retail sih, department store, mall dan sebagainya, supermarket. Itu setiap bulan ada stock of name, teman-teman. Nah, stock of name itu setiap bulan mereka akan menghitung barang yang ada di toko itu jumlahnya sesuai nggak dengan uang yang dihasilkan. Biasanya kalau misalnya uangnya lebih sedikit daripada barang yang hilang, barang yang di toko, kan nggak sama ya. Nah, nanti biasanya dari karyawannya suruh ganti. Beberapa retail kebijakannya seperti itu. Dan biasanya punya standar batas di mana karyawan tidak harus mengganti. Itu masih dalam taraf kewajaran. Tapi kalau misalnya sudah melebihi standarnya, melebihi tanda kutip pelanggarannya, itu bagian dari output. Berarti karyawan dianggap nggak bisa teliti untuk jaga barang. Mungkin bayarnya atau mungkin kembaliannya kebanyakan, mungkin mohon maaf ada maling misalnya, atau mungkin kalau pas ada dropping barang supplier hitungnya nggak sama dan sebagainya, itu masalah di output. Karena kalau misalnya kita mengangkat tadi Mas Dimas dan kawan-kawan mengangkat soal job desk, banyak karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan job desk di perusahaan yang berkembang, mungkin wajar ya teman-teman ya kalau kita kerja di luar job desk kita. Tapi, kalau misalnya masalah tersebut sampai berdampak pada output perusahaan, itu yang harus kita teliti. Kita tarik garis lurus ya, dari outputnya perusahaan, kemudian yang kedua, kita breakdown lagi, apa sih yang bikin outputnya nggak tercapai, dari six box kemarin, ada karyawan, ada pimpinan, ada visi misi, mungkin ada reward, dan sebagainya. Nah, kalau sudah jelas akar masalahnya, baru ditarik kesimpulan lagi, contoh intervensinya apa. Makanya mungkin kalau misalnya di intervensi yang diberikan satu saja ya, yang jadi prioritasnya dari kalian sebagai tim konsultan. Karena ini biasanya terkait dengan budget untung rugi, teman-teman. Kalau Anda kerja di lembaga, kerja di biro psikologi, perusahaan mungkin akan kerepotan, harus bayar Anda per juta-juta, sekian intervensi. Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang konsultan, kita diminta untuk nanti memberikan intervensi yang paling prioritas.
Kalau misalnya katakanlah omset ini berkaitan dengan pembagian tugas yang tadi tidak jelas, atau mungkin katakanlah double job dan sebagainya, kalau memang itu masalahnya, ya is okay, nggak masalah, itu dibenahi. Tapi kalau misalnya akar masalahnya bukan itu, nanti kita lihat apa yang menjadi akar masalahnya. Bisa jadi mungkin si karyawan nggak teliti, dia direkrutnya nggak sesuai dengan kualifikasi, atau mungkin katakanlah dia punya problem internal misalnya, atau misalnya apa, nggak jalan marketingnya misalnya, atau seperti apa. Ini yang perlu segera kita teliti lagi. Nah, nanti ini masih ada waktu ya. Kalau misalnya masih sempat, sorry Mas Dimas atau mungkin yang lain, ini hitungan tokonya, ini satu toko saja, tempat Mas Adi bekerja, atau hitungan perusahaan ya, area? Perusahaan, Pak. Perusahaan, Ge? Iya. Berarti hitungan perusahaan, Ge. Kalau misalnya hitungan perusahaan, kalau nggak salah tuh ada bagian wilayah, ada bagian area. Nanti coba disesuaikan. Ya, nanti kalau misalnya, ini kan karena saya upload di YouTube ya, jadi mungkin nama perusahaannya saya samarkan dulu. Nanti kalau misalnya kita perlu WA-an, karena masing-masing retail itu beda-beda ya Mas Mbak. Mau di retail ini, mau di B, mau di I, mau di A, mau di U, itu nanti sistemnya SOP-nya juga berbeda. Makanya kan biasanya hitung-hitungannya kan ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan, ada yang mungkin katakanlah untuk per toko saja, ada yang per area. Misalnya kan di Jogja ada supermarket yang cukup terkenal ya, ada P, ya, P1, P2, P3, sampai P7, yang paling gede kan P1. Nah, itu kan masing-masing toko juga punya targetnya di situ. Jadi teman-teman yang pertama, dilihat dulu terkait dengan output-nya, hasil atau mungkin luaran yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, misalnya kayak warung kopi, ya kopinya enak atau enggak, kualitas pelayanannya bagus atau enggak, nanti sama ngefek ke omsetnya. Omsetnya bagaimana? Kemudian misalnya seperti hotel, tempat wisata, itu hitungan output-nya dari tingkat okupansi. Tingkat okupansi atau kedatangan orang untuk nginep di situ tinggi atau enggak. Ada standarnya biasanya, setiap perusahaan, setiap hotel. Nah, di retail itu juga biasanya ada standarnya. Dalam sehari dia harus bisa mencapai berapa. Biasanya kalau mencapai target, nanti karyawannya dapat bonus biasanya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Sampai sini, paham? Paham. Jadi ditarik garis lurus saja. Jadi teman-teman, jelaskannya bisa dari awal dulu, kemudian ke belakang, atau ke belakang, kemudian baru ke depan. Ke belakang, kita ngomongin masalah di karyawannya dulu. Kita lihat apakah memang masalah yang dialami sama si karyawan tadi berdampak pada output-nya perusahaan. Tapi kalau misalnya mau di depan, dari depan, kita lihat dulu output-nya perusahaan apa yang bermasalah. Nggak jauh-jauh sih kalau retail itu kan. Omset, komplain, kemudian terkait dengan produktivitas karyawan. Kalau di pabrik itu produktivitas karyawan masuk. Nah, itu nanti yang ini ada Mas Ade nih. Mas Ade, kedengaran Mas? Agak lama, agak lambat. Udah dengar Pak? Udah jelas ya? Jelas ya Mas Ade ya? Mas Ade bagian apa ya Mas? Jangan bagian apa ya? Ya, nanti nyusul ya teman-teman ya. Nanti teman-teman cross check dulu yang pertama, cross check ke Mas Ade terkait dengan output-nya perusahaannya Mas Ade. Ada nggak output yang bermasalah? Mungkin terkait dengan omset, terkait dengan tadi ya, nota barang hilang misalnya, kemudian terkait dengan beberapa target yang belum tercapai. Nah, kalau misalnya sudah memegang output-nya, baru di breakdown ke bawah. Di bagian develop. Ini ketika output nggak tercapai, apa yang jadi permasalahan? Apa yang jadi akar masalahnya? Dilihat bisa pakai 6 box tadi.
Apa gajinya sing kurang gede, apa pimpinannya, apa mungkin visi misi yang nggak ada, atau mungkin hubungan karyawan yang kurang baik. Nah, dari situ dicari, ini masih proses belajar ya, teman-teman ya. Jadi sama-sama belajar, nanti dilakukan sebisa mungkin dulu. Nanti kalau misalnya sudah tahu apa akar masalahnya, kita baru bisa menentukan intervensi yang tepat seperti apa. Gitu, paham? Teman-teman sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Mbak. Oke, jadi sementara itu teman-teman, nanti kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa di grup ya. Ini udah mau habis, nanti sekalian saya tutup. Nanti dikumpulkan di UAS, satu kelompok, satu laporan saja, nggih, teman-teman. Oh, nggih. Visi laporannya aja ya, Pak? Satu aja laporannya, tanpa ujian tertulis. Gitu aja mungkin teman-teman.